dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini Tuhan adakan hari yang terbaik untuk kita beribadah bersama-sama. Katakan amin. Mari persiapkan hatimu, persiapkan tubuh, jiwa dan rohmu saudara. Kalau engkau bersama keluarga, persiapkan anggota keluargamu atau juga teman-temanmu di dalam MC saudara. Mari saya mengajak kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau berikan kepada kami hari Sabat, hari perhentian-Mu dengan kami ya Tuhan. Kami umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya hari ini akan terjadi lawatan-Mu yang besar di tengah-tengah kami. Kami akan berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini ya Tuhan. Engkau melawat kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan kepada yang putus pengharapan, mengangkat kain kabung kami, menggantikannya dengan jubah puji-pujian. Engkau sungguh baik Bapa, terima kasih. Kami persembahkan ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja, kuasa Allah bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Bapa, sebab Engkau Allah yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kami cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini dari awal, katakan Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Kau. Kami tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kami cinta Kau. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
sama-sama kita sembah, kita sembah. Oh, segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan, segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Oh, kami bersyukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat tanganmu, kita sembah Dia. Kita sembah Dia sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mengangkat tangan kami Tuhan di gunung kudus-Mu Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, segenap jiwa kami, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, oh, menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa, oh, dan nafasku, oh, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, mari sembah, mari berbahasa roh. Oh, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Amin. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana,
siap Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Sebab kami boleh merasakan ada sukacita surgawi ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Yang siap untuk bersukacita, mari sama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Hey. Kami mau mengingat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Teringat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikan-Mu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang amin Tuhan. Oh, dengan apa ku bahas, oh, kebaikan-Mu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Mari sama-sama katakan puji nama-Mu, sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Nama-Mu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu Yesus. Ku teringat kasih setia, pertolongan-Mu Tuhan tepat waktu. Tak pernah ku berjalan
siapkan hati kita sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ku datang dan menyembah, Kau menekan, Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan,
Allah Immanuel, amin. Mari angkat tangan saudara dan saya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tangan saudara, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Mari angkat tangan sembah Dia. Haleluya. Kami percaya Allah Immanuel yang memberkati kami. Haleluya. Uralabaya sati. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh menikmati anugerah kebaikan Tuhan. Itu semua kami sadari bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan. Kami ingin membalas segala kebaikan-Mu dengan terus kami memuji menyembah Engkau. Kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Berapa banyak saudaraku yang hari-hari ini ingin lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, ingin lebih lagi mengasihi Tuhan, ingin lebih lagi melayani Tuhan. Angkat tangan saudara sekali lagi. Katakan, ini hidupku Tuhan, ini hidupku Bapa. Haleluya. Yesus, kami mengasihi-Mu, kami mau melayani Engkau. Haleluya. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalamku, kekasih dalam hidupku. Katakan, Engkau segalanya bagiku. Bagiku, ku bersyukur kepadamu. Katakan, ku cinta Kau ya Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus.
kedua tanganmu, katakan Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Rajaku. Kasih dalam Hidupku, Engkau segalanya segalanya. bagiku. Oh, ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi katakan Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam Hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada yang mengasihi Tuhan. Katakan lagi Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku. kekasih dalam Hidupku, Yesus, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, ini terus menjadi komitmen dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tetap mengasihi Engkau. Karena Engkau yang senantiasa menyertai kami, Allah Immanuel. Kami mau berkata, kami mengasihi Engkau. Bapa, kami tahu Engkau terlalu rindu memulihkan dan memberkati kami. Dan ini waktunya Bapa, Engkau bicara buat kami. Kebenaran firman-Mu akan membebaskan kami. Kebenaran firman-Mu menguatkan kami dan menyembuhkan setiap kami. Bahkan kebenaran firman-Mu memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu melalui gembala pembina kami. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini juga buat saudara dan saya. Setelah Tuhan terangkat ke sorga, 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus
dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi. Yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Sebelum Roh Kudus dan dalam Pentakosta pertama dicurahkan, murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal ini juga dilakukan pada waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, yang kita sebut sebagai Pentakosta kedua. Saya percaya ini juga berlaku untuk Pentakosta ketiga. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama? Tetapi yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan memaksa kita, umat Tuhan, agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan segera terjadi. Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Goll. Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam. Dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini. Dan bahkan mereka, yaitu saudara akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Sedangkan James Goll melihat bahwa orang-orang di Indonesia sedang catching the fire. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh. Saya rindu agar saudara semua
dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh karena banyak manfaatnya. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena itu pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang akan memenuhi kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, manusia roh kita yang akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, menari, dan lain-lain. Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita, jiwa kita, kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah kalau kita berbahasa roh. Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Karena itu sekali lagi saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Menurut data dari PBB, pada zaman itu populasi dunia sekitar 300 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Sehingga 3.000 orang waktu itu setara dengan sekitar 78.000 orang saat ini. Kita harus percaya bahwa sekali berkhotbah 78.000 orang bertobat dan dibaptis. Dengan berkhotbah secara online, hal ini lebih mungkin terjadi. Hal yang kedua yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Para rasul dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau orang yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat, sign and wonder akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi.
selama 14 tahun saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil dan tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu acara lawatan Roh Kudus Pulihkan Indonesiaku tanggal 29 Mei yang lalu, Cindy Jacob bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristenan. Mujizat-mujizat seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar akan merupakan hal yang biasa yang akan terjadi di gereja-gereja lokal. Wow, orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Haleluya. Hal yang ketiga yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu cara hidup jemaat berubah. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Judul Mazmur 119 yang merupakan pasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan berbahagia. Dalam pandemi COVID-19 kita harus banyak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan agar supaya kita berbahagia. Sehingga kita bisa mengatasi segala dampak yang buruk akibat pandemi COVID-19. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan memberikan tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun dimensi yang baru adalah seperti sekarang ini, di mana dengan adanya pandemi COVID-19, kita sekarang memasuki new normal. Ayat emas yang Tuhan berikan adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Melalui 2 ayat emas ini, Tuhan berkata bahwa kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kemuliaan Dia di dalam kita semakin besar, maka berkat secara jasmani yang akan kita terima akan semakin besar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow. Tanggal 1 Januari 2020, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata bahwa memasuki tahun 2020 dalam bekerja mencari nafkah,
tidak bisa dengan cara yang lama, tetapi harus menuruti firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Ternyata hal-hal ini yang sedang terjadi. Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global. Cara-cara yang lama dalam bekerja sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus bekerja menurut tuntunan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Untuk itu, kita harus menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan gambarnya. Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya, itu adalah murid Tuhan Yesus. Dengan goncangan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, banyak dari generasi milenial dan generasi Z harus menghadapi kenyataan bahwa betapa rapuhnya budaya mereka dan kehidupan yang dibangun di atasnya. Padahal selama ini mereka begitu percaya diri dan bahkan sombong. Maaf, mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan, tidak perlu bertanya kepada Tuhan dalam sebuah resep kesuksesan. Sekarang mereka akan tergoncang. Karena itu saya percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang muda yang bertobat dari cara-cara yang lama. Mereka kalau mau diberkati dalam seluruh yang dikerjakan, engkau harus menjadi murid sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan. Tidak salah kalau akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka suka memberi. Suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam keadaan krisis ekonomi ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dan menabur. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara harus saling memperhatikan mereka-mereka yang ada di kul-kul. Cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi, mereka semua suka membaca Alkitab, suka berdoa, unity, suka memberi, suka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! 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 Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Goncangan terjadi. Aniaya yang hebat terjadi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Selain rasul-rasul, mereka semua harus lari ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan pada akhirnya ke ujung bumi. Mereka selama ini berada di zona nyaman di Yerusalem. Mereka biasa berkumpul dalam unity, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji bersama-sama dengan sukacita. Suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka berpikir menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka harus pergi menginjil. Caranya bagaimana? Aniaya diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya melalui goncangan pandemi COVID-19 ini, kita umat Tuhan yang selama ini ada di zona nyaman,
juga akan dipaksa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Selain goncangan, juga terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa yang memperoleh keselamatan hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya pertobatan dari Kornelius yang bukan orang Yahudi, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa roh. Dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya lewat kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga mengalami perubahan paradigma dalam pelayanan kita. Yang tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang berubah total menjadi ibadah online. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan online, sehingga tidak bisa beribadah. Kita memasuki new normal dan tidak bisa melakukan seperti hal-hal di atas. Kita tidak tahu dengan pasti bentuk ibadah kita selanjutnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita pada hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan dia Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh saat ini. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua nih Tuhan, menjadi saksi-Mu, melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih perlindungan-Mu di masa pandemi ini buat anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Hamba berdoa buat mereka. Hamba berdoa. Curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, saudara, saya percaya perjamuan kudus kita hari ini dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan
akan terus kembali menguatkan kita saudaraku, amin. Baik, sebelum kita memberikan persembahan hari ini, kami mau sampaikan beberapa hal penting untuk kita semua. Saudara yang setia beribadah online, dan juga saudara yang selama ini berdoa bagaimana supaya kita kembali bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari terus dukung dan doakan saudara. Persiapan ibadah bersama kita yang akan kita mulai di bulan Juli ini, di bulan 7 ini. Namun kami terus mau menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu yang kami kasihi, nanti ketika ibadah bersama ini sudah kita buka kembali, mari kita bersama-sama mengikuti dengan taat, dengan setia, dengan sungguh-sungguh protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah kita. Amin saudara. Tentunya ruangan ini tidak akan seperti biasa penuh. Kita tetap akan mengikuti aturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita dengan jarak, terutama juga sebelum saudara memasuki area ibadah ini. Saudara, ada beberapa hal yang harus sama-sama kita kerjakan. Bukan cuma saudara, kami juga, gembala kita juga, semua kita bersama-sama mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Amin saudara. Kami akan menyampaikan bagaimana teknisnya nanti lebih rinci lagi di dalam media sosial kita, baik Facebook, YouTube, atau juga WhatsApp gereja kita. Karena itu saudaraku, kami mohon saudara yang belum menyimpan nomor WhatsApp gereja kita, kami akan sampaikan kembali dalam pengumuman ini. Saudara boleh mencatat nomor WhatsApp gereja kita dan saudara akan menerima update pengumuman untuk kegiatan kita dalam setiap pekan bahkan menjelang ibadah bersama nanti. Amin saudara, puji nama Tuhan. Dan kegiatan kita sepekan ini seperti bagaimana sudah kita laksanakan bersama-sama beberapa minggu ini saudara. Hari Rabu dan hari Jumat tetap kita adakan family worship dengan pola talk show. Saudara, saya percaya, kami percaya beberapa talk show dari narasumber yang sudah sama-sama kita ikuti beberapa minggu ini sangat memberkati kita semua. Dan kami percaya ke depan ini akan banyak lagi hal-hal yang akan kita bahas bersama-sama, baik dengan narasumber maupun dengan gembala kita. Bagaimana supaya kita tetap diperlengkapi, bukan hanya dengan knowledge, tapi juga dengan iman kita saudara. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik, mari saya ajak kita persiapkan persembahan kita. Saudara yang sudah menyiapkan di amplop, atau saudara yang mentransfer melalui rekening di handphone saudara, kami menunggu di gereja ini, di tempat ini sesuai dengan jam ibadah kita, jam 7, jam ibadah kedua sampai ibadah keempat, atau saudara boleh menyampaikan langsung ke kantor sekretariat pada jam kantor, hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam 9 pagi sampai dengan jam 15 sore. Baik, mari angkat persembahan kita sama-sama, angkat Android saudara, handphone saudara, kita ikrarkan persembahan kita hari ini. Oleh darah Yesus, aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik, dan aku percaya sesuai dengan firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lubung-lubungku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh scan QR code gereja kita atau catat nomor rekening gereja kita yang tertera di dalam screen saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati Tuhan di dalam ibadah hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita nyatakan iman kita lewat pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memperluas daerah pelayananku. Kiranya tangan-Mu senantiasa melindungi aku. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu, dan kiranya
berlimpah. Yes, amin. Dan memperluas daerah kami, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga tidak menimpa engkau, senantiasa melindungi kau, aku, haleluya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Hadirat-Mu Tuhan yang Kau curahkan ketika kami beribadah, dan kami kuat karena Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari-hari ini terus menuntun setiap kami. Berkati gembala pembina berlimpah-limpah, berkati pelayanannya, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat wakil gembala pembina kami. Engkau kiranya terus melindungi dan menjagai mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gembala rayon kami, rayon 10 kami, angkat tangan kami. Berkat-Mu berlimpah-limpah turun atasnya bersama dengan keluarga hamba-Mu. Kami juga berdoa buat Indonesia, buat Pulau Batam. Oh, kami berdoa Indonesia, Pulau Batam mengalami jamahan Tuhan, pemulihan terjadi. Damailah Indonesia, damailah Pulau Batam. Demikian juga setiap umat-Mu ya Tuhan, yang terus setia untuk datang beribadah di rumah-rumah, bahkan di dalam ibadah-ibadah online ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, jerilah mereka tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus Kristus. Berkati usaha, berkati pekerjaan mereka ya Bapa. Kami percaya hari-hari ini mujizat Tuhan masih terjadi dalam nama Yesus. Terpujilah nama mereka yang sudah membawa persembahan mereka, yang akan membawanya ke rumah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan. Dan kami juga berdoa mereka yang mentransfer, Tuhan juga memberikan mereka Tuhan kemurahan-Mu Tuhan. Oh, kasih kemurahan-Mu senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup mereka, sehingga mereka mencintai Engkau lebih daripada yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku mengucap syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani baik di FC maupun semua dalam pelayanan ibadah online ini. Terpujilah Engkau. Kalau sebentar kami akan pulang, kami terima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Saudara, siapkan hati saudara. Kita akan menerima berkat melalui gembala pembina kita. Haleluya. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.